Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Aska Pratama Hidayat dengan NIM 1003233300087 dari program studi S1 Teknik Logistik kelas TL47 Gabungan 02. Baik, dalam dibuatnya video ini bermaksud tujuan untuk memenuhi kebutuhan tugas besar dari mata kuliah agama Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi yang bertemakan politik Islam dan masyarakat madani. Baik, kita terlebih dahulu berkenalan dengan politik. Apa sih itu politik? Jadi, politik itu seringkali dipandang secara peyoratif sebagai arena yang penuh roda dan tipu daya. Intinya itu negatif lah ya. Namun dalam Islam politik atau siasah ini itu siasah artinya politik itu sendiri itu tuh bahasa Arab, merupakan instrumen luhur untuk menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan, lalu menjaga kemaslahatan umat. Lalu politik juga itu tuh merupakan salah satu cara untuk meraih kesuksesan, melainkan amanah ilahi untuk mengelola dunia dan sarana ibadah bagi pemegang kekuasaan. Lalu hakikat politik dalam perspektif Islam, politik itu sendiri ruang lingkupnya berarti mengatur, mengurus, dan memimpin serta membuat kebijakan demi kepentingan publik. Dalam Islam sendiri, Islam merupakan agama yang paripurna atau yang sudah matang, yang mengatur segala aspek kehidupan mulai dari keluarga, tata kemasyarakatan, hingga hubungan internasional. Menurut Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Aqil Al-Hambali, mereka berdua mendefinisikan politik itu sebagai segala tindakan yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan atau kebaikan dan menjauhkannya dari kerusakan atau mafsadah. Eh, Lalu, politik ini dalam Islam memiliki prinsip dasar yaitu keadilan, musyawarah atau syuro, lalu yaitu amanah dan universalitas. Lalu, konsep dari masyarakat madani itu sendiri, mereka itu mempunyai cita-cita sosial yang dimana masyarakat ini madani itu sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, partisipasi aktif warga, lalu penghormatan terhadap hak asasi manusia atau kebebasan lah ya, dan penegakan hukum yang adil. Lalu tantangan realitasnya mereka ini dalam praktiknya sering terjadi ketegangan antara idealisme masyarakat madani dengan realitas politik yang diwarnai dengan korupsi, kesenjangan sosial, dan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Untuk politik Islam di konteks negara Indonesia, negara kita, itu tuh mempunyai inspirasi sejarah. Inspirasi sejarahnya itu Piagam Madinah yang dibentuk Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi inspirasi bagi para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai konsensus bersama atau kalimatun sawa yang mengakomodasi kemajemukan. Lalu ada politik wasatiyah atau moderat. Di Indonesia sendiri, umat Islam itu didorong untuk mempraktikkan atau mendemonstrasikan politik yang moderat, toleran, dan inklusif. Politik ini sendiri bertujuan menjadi perekat bangsa atau menjadikan persatuan bangsa demi menjaga keutuhan NKRI dari ancaman ekstremisme. Lalu selanjutnya itu konteksnya pada negara Indonesia itu eh, keterlibatan agama dan negara atau relevansinya. Dalam agama Islam itu sendiri, ini tuh tidak mengenal yang namanya pemisahan kaku antara agama dan negara atau sekularisme lah ya istilahnya. Tetapi di negara Indonesia, nilai-nilai Islam menyatu dengan jiwa Pancasila seperti pada sila pertama yaitu nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan.
Baik eh, pada akhirnya itu sendiri, Islam dan politik merupakan dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Dikarenakan Islam itu bukanlah agama, dikarenakan Islam ini bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu semata. Islam juga ini tuh ngajarin kita eh, bagaimana sih kepedulian eh, kaum muslimin dengan segala umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan mereka. Eh, dari sini eh, Islam juga mengajarkan mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat serta menjadi pencegah adanya kezaliman oleh suatu kekuasaan. Lalu dari Huzaifah RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaisa minallahi fi syai'in waman lam yattaqillah falaisa minallahi fi syai'i waman lam yamta waman lam yahtamma lil muslimina ammatan falaisa manhum." Yang artinya barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan apapun dari Allah. Dan barang siapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka atau kita sebagai kaum muslimin. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi bertemakan yang selanjutnya yaitu iptek dalam perspektif Islam. Maaf, iptek dalam perspektif Islam. Terlebih dahulu kita berkenalan dengan iptek. Iptek itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana pada konteks agama Islam atau di agama Islam itu sendiri, iptek ini tuh bukan sekedar alat duniawi, melainkan sarana untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Yaitu seperti wahyu berfungsi sebagai kompas bagi akal agar setiap pengetahuan tetap terbimbing dan tidak menyesatkan. Lalu ada yang namanya integrasi antara iman, ilmu, dan amal. Integrasinya itu sendiri terdiri dari saling menguatkan. Jadi Islam itu memberikan landasan etika dan tujuan hidup, sedangkan iptek itu menjadikan alat untuk memperkuat peradaban umat. Lalu ada yang namanya sejarah kejayaan. Jadi pada waktu abad ke-9 hingga ke-13, abad ke-13 Masehi, ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi, yaitu ilmuwan yang mengemukakan pertama kali itu perhitungan atau algoritma, dan Ibnu Sina, beliau merupakan ilmuwan yang ahli di bidang farmasi atau obat-obatan lah ya. Obat-obatan di sini yaitu untuk medisin atau kesehatan yang menjadi pelopor sains modern dengan memadukan temuan orisinil dan warisan peradaban lain seperti di Yunani, mempengaruhi di India, lalu mempengaruhi di daerah Persia. Lalu ada yang namanya tanggung jawab moral, yang dimana manusia ini merupakan penentu atau man behind the gun. Apakah teknologi akan membawa kemaslahatan atau kebaikan, atau malah menjadi mafsadat atau kerusakan? Kemajuan intelektual itu sendiri tanpa perkembangan spiritual dapat menyebabkan kemerosotan moral yang tajam. Terakhir, paling eh, dalam Al-Quran dijelaskan spesifiknya Quran Surah Al-Alaq ayat 4 sampai 5, yang dimana artinya dia mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam dan mengajarkan apa yang tidak diketahuinya. Jadi, integrasi antara iman, ilmu, dan alam merupakan kunci untuk membangun kembali peradaban Islam yang bermartabat. Lalu, penguasaan iptek itu sendiri tidak boleh melepaskan
diri dari nilai-nilai ilahiyah agar kemajuan yang dicapai itu benar-benar menjadi rahmat bagi semesta alam. Intinya jangan melupakan nilai-nilai konten agama Islam selagi melakukan penguasaan iptek. Baik, cukup sekian pemaparan atau presentasi dari materi politik dalam agama Islam dan iptek dalam agama Islam. Semoga bermanfaat. Bila ada yang salah dimaklumi, mohon maaf. Bila ada salah kata juga mohon maaf. Kurang lebihnya dimaklumi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.